Jadi kita mulai dari poster. Jadi ini adalah poster yang kami buat mengenai refleksi. Jadi pada poster ini kami menjelaskan yang pertama dari pengertian refleksi. Di mana refleksi itu adalah pencerminan dalam transformasi geometri yang berarti perubahan dengan memindahkan satu titik dengan sifat dari suatu cermin. Jadi rumus-rumus yang ada pada refleksi ini adalah itu yang pertama rumus terhadap sebuah X. Nah, selanjutnya ada juga rumus terhadap sumbu Y dan rumus terhadap garis Y sama dengan X, rumus terhadap garis Y sama dengan min X, rumus terhadap garis X sama dengan H, rumus terhadap garis Y sama dengan K, rumus terhadap garis Y sama dengan MX, dan yang terakhir rumus terhadap titik 0,0. Jadi, mengapa kita harus mempelajari materi refleksi? Dengan mempelajari materi refleksi, ini akan membantu kita untuk membayangkan bagaimana suatu objek akan terlihat jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, kita juga bisa menemukan solusi yang kreatif dan efisien untuk berbagai macam soal mengenai pencerminan. Kemudian, dengan mempelajari refleksi, kita bisa melihat bagaimana matematika berhubungan dengan nilai. Dan juga dengan melakukan refleksi, kita bisa melihat bagaimana suatu bangunan datar berubah ketika dicerminkan. Jadi contoh-contoh refleksi ataupun cerminan yang telah kami buat dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat melalui kaca cermin. Kaca cermin adalah salah satu contoh penerapan refleksi yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fotografer yang sering menggunakan air atau permukaan yang berkilap sebagai cermin alami untuk menciptakan refleksi objek yang sedang difoto. Dan ada juga para arsitek dan desainer interior yang sering menggunakan cermin, kaca, dan permukaan yang berkilap yang diposisikan secara strategis untuk menciptakan refleksi yang menarik. Eh, Baik, jadi selamat sore kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi untuk bagian saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus dari refleksi. Jadi pertama-tama tadi sudah dijelaskan oleh Justin Ginting bahwa dalam refleksi itu terdapat banyak jenis. Nah, dan masing-masing refleksi tersebut ada jenisnya, ada penjelasan rumusnya masing-masing karena mereka juga memiliki rumus dan masing-masing memiliki pembuktian terhadap rumusnya, dan itulah yang akan saya bahas. Jadi yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kita mengambil contoh yaitu P X, Y, di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 4. Nah, pencerminan terhadap sumbu X berarti bahwa titik P ini akan posisinya akan tertukar, akan direfleksikan terhadap sumbu X sehingga hasilnya adalah titik 5, negatif 4. Bisa dilihat di sini ilustrasinya bahwa X itu tetap posisinya nilainya, namun Y-nya itu negatif. Nah, jadi bisa dilihat ini bahwa nilai sumbunya menjadi negatif. Nah, sekarang bagaimana cara mengaitkan ini dengan matriks? Nah, jadi goal kita adalah untuk menggunakan matriks untuk hanya mengubah nilai sumbunya menjadi negatif. Nah, di sini bisa kita lihat AB matriks ABCD dikalikan dengan X dan Y akan menghasilkan matriks X dan negatif Y. Nah, tadi kan kita sudah melihat sifat-sifat dari perkalian matriks di mana ABCD dikali XY sama dengan AX tambah BY, dan di bawahnya adalah CX tambah DY. Nah, jadi untuk mendapatkan X, BY, BY harus bernilai 0 dan AX bernilai X. Sedangkan untuk yang di bawah, CX sama dengan 0 dan DY sama dengan negatif Y. Nah, jadi sehingga bisa kita lihat di sini AX sama dengan X, sehingga A sama dengan 1. CX sama dengan 0, maka C sama dengan 0. BY sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Dan DY sama dengan negatif Y, sehingga D adalah negatif 1. Maka diperolehlah matriks 1,
0, 0, min 1. Sehingga rumus matriks refleksi terhadap sumbu X adalah matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan terhadap X, matriks XY menghasilkan X dan negatif Y. Kemudian kita masuk terhadap sumbu Y. Terhadap konsepnya sama dengan sumbu Y, tetapi perbedaannya adalah bahwa bisa dilihat di sini posisi Y-nya sama, tetapi yang berubah adalah nilai X-nya yang menjadi negatif. Jadi sama seperti sumbu-sumbu pencerminan terhadap sumbu X, gaul kita adalah untuk mengubah nilai sumbu X ini menjadi negatif menggunakan matriks. Nah, konsepnya juga sama seperti tadi, ABCD dikali X, matriks XY sama dengan matriks negatif Y, negatif X dan Y. Sehingga B sama dengan 0, AX sama dengan negatif X, CX sama dengan 0, dan DY sama dengan Y. Sehingga kita memperoleh bahwa A sama dengan negatif 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Sehingga diperolehlah matriks negatif 1, 0, 0, dan 1. Sehingga rumus matriks refleksi terhadap sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1 dikali XY sama dengan negatif X dan Y. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X. Perbedaannya dengan garis sumbu X dan sumbu Y ini adalah bahwa ini kali ini garisnya miring. Nah, kembali lagi kita mengambil contoh titik 4,5, titik 5,4. Nah, bisa dilihat bahwa hasil pencerminannya adalah 5,4. Nah, kalau misalnya kita coba di titik yang lain nih, contohnya di 7,2, maka kita akan memperoleh bahwa refleksinya adalah di 2,7. Nah, sehingga terdapat sebuah pola nih, bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan di mana nilai X dan Y-nya bertukar. Nah, sekarang goal kita sekarang adalah menggunakan matriks untuk membuat nilai sumbu X dan Y bertukar. Nah, jadi menggunakan konsep yang sama tadi, ABCD dikali XY sama dengan AX tambah BY, dan di bawahnya adalah CX tambah DY. Nah, kita lihat di atas AX tambah BY. Nah, kali ini kita nggak mau hasilnya X nih, kita mau bahwa hasilnya adalah Y. Sehingga hasil AX sama dengan 0 dan BY sama dengan Y. Kemudian di bawah kita nggak mau hasilnya Y, kita mau hasilnya X. Sehingga CX sama dengan X dan DY sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 0. Sehingga diperoleh matriks 0, 1, 1, 0. Sehingga rumus matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0 dikali matriks XY sama dengan matriks Y, X. Nah, sekarang garis Y sama dengan min X. Kali ini perbedaannya adalah bahwa grafiknya ini memiliki sudut yang mengarah ke kuadran kedua. Nah, bisa dilihat ini bahwa hasil refleksi ini adalah nilai X dan Y bertukar dan keduanya menjadi negatif. Ini berlaku untuk semua titik. Bisa kita buktikan dengan contohnya kita mengambil titik dari 5, negatif 2 kita ambil, maka hasilnya adalah negatif 2 dan negatif 5. 5 dan negatif 2, maka hasilnya adalah 2 dan negatif 5. Nah, bisa dilihat, kita lihat bahwa kedua titik tersebut menjadi kebalikan dari nilai mereka sebelumnya, yang negatif menjadi positif dan positif menjadi negatif. Nah, jadi sekarang goal kita adalah untuk membuat nilai dari Y dan X bertukar dan menjadi negatif. Nah, jadi konsepnya sama seperti tadi, tapi kali ini kita ingin Y dan X-nya menjadi negatif. Jadi, sehingga kita memperoleh bahwa A sama dengan 0, B sama dengan negatif 1, C sama dengan negatif 1, dan D sama dengan 0. Sehingga rumus matriks refleksi garis Y sama dengan min X adalah 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks XY yang akan menghasilkan matriks negatif Y dan negatif X. Kemudian terhadap titik asal 0.
Nah, apa nih perbedaannya? Kalau tadi kita bandingkan dengan garis Y sama dengan X, ini kita mengukur jarak dari titik ini terhadap garis di sini, sehingga pacuan kita bukan titik pusatnya, melainkan terhadap garisnya, jarak terhadap garis, di mana mereka akan sama jarak antara garis yang P dengan P aksen. Namun di sini sekarang kita patokannya adalah titik pusatnya, di mana jarak dari titik pusat ke P dengan titik pusat ke P aksen itu sama. Sehingga rumusnya adalah eh, nilai X dan Y akan menjadi negatif. Sehingga sekarang goal kita adalah untuk mengubah matriks, menggunakan matriks untuk mengubah nilai sumbu X dan Y menjadi negatif. Nah, konsepnya tadi adalah dengan menggunakan matriks untuk mengubah nilai X dan Y menjadi negatif. Ini ada kemiripannya dengan nilai refleksi dengan sumbu X dan Y, di mana sekarang matriks utamanya, matriks diagonal utamanya, dua-duanya bernilai min 1. Menggunakan konsep tadi, AX sama dengan min X, DY sama dengan min Y, maka A sama dengan min 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan negatif 1, sehingga rumus matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikali matriks X Y yang akan menghasilkan negatif X dan negatif Y. Kemudian terhadap garis X sama dengan H. Nah, sekarang ini agak sedikit lebih akan sedikit lebih rumit, tapi ini bisa dijelaskan dengan sedikit lebih mudah. Kita melihat di sini bahwa kita memiliki garis H yaitu 7. Nah, garis H sama dengan 7. Nah, sedangkan titik kita tadi sama, 5 dan 5,4. Nah, sekarang kalau kita refleksikan 5,4 ini terhadap garis H, maka kita lihat bahwa kita misalkan lah jarak dari sumbu Y terhadap titik P sama dengan X, jarak dari sumbu Y ke garis H sama dengan H, dan maka kita akan memperoleh bahwa jarak dari titik P ke garis H adalah H dikurang X. Nah, jarak ini akan sama dengan sisi di seberangnya, sisi refleksinya, yaitu H sama dengan X. Sehingga kita melihat bahwa hasil akhirnya adalah bahwa panjang dari sumbu Y terhadap titik P aksen adalah H ditambah H dikurang X. Sehingga akan menghasilkan 2H dikurang X. Ini juga kita bisa lihat dari ilustrasi satu lagi, di mana 2H, jarak dari 2H terhadap titik P aksen adalah X. Sehingga kita mulai bahwa P aksen adalah 2H dikurang X. Dan nilai Y tetap. Kemudian, jadi sekarang goal kita adalah untuk menggunakan matriks untuk menegatifkan X dan menambahkan dengan 2H. Nah, pertama-tama kita mengubah X menjadi negatif. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di selanjutnya. X menjadi negatif, maka kita menggunakan rumus yang mirip dengan sebelumnya. Di pencerminan terhadap sumbu X yang akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, dan min 1. Nah, sekarang 1, 0, 0, min 1 ini akan menghasilkan matriks X. Ini tadi mungkin ada salah sedikit. Min 1, 0, 0, matriks min 1, 0, 0, dan 1 akan menghasilkan matriks min X dan Y. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan sifat matriks pertambahan matriks satu laginya, yaitu matriks X dan Y ditambah matriks P dan Q akan menghasilkan matriks P tambah X dengan Y tambah Q. Nah, tapi kali ini X-nya negatif, sehingga akan menghasilkan P dikurang X dan Y ditambah Q. Nah, sekarang goal kita adalah ingin mengubah X menjadi
eh, 2 2H dikurang X. Nah, jadi kita akan membuat di sini bahwa P dikurang X sama dengan 2H dikurang X. Sehingga kita memperoleh bahwa P sama dengan 2H. Dan yang kedua adalah Y ditambah Q sama dengan Y. Dia ini Y ini tidak berubah, sehingga Q sama dengan 0. Nah, maka kita memperoleh bahwa eh, P itu sama dengan 2H dan Q sama dengan 0. Nah, mengapa kita tidak membiarkan X ini menjadi positif sehingga yang hasilnya tinggal mengurangi dengan P dengan Q. Nah, permasalahannya adalah bahwa kalau misalnya kita menggunakan dikurangi P dan Q, maka kita akan kesulitan untuk mencari Y dikurang Q kita akan kesulitan untuk mencari nilai Q karena nanti hasilnya akan Y dikurang Q sama dengan 0 yang tidak memungkinkan Y sama dengan Q, dikurang Q sama dengan Q yang tidak memungkinkan nilai Y untuk nilai Q untuk menjadi apapun. Nah, sehingga kita memperoleh bahwa rumus matriks refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah matriks min 1, 0, 0, 1 dikali dengan matriks X dan Y ditambah dengan 2H yang akan menghasilkan matriks 2H dikurang X dan Y. Nah, sekarang terhadap garis Y kita menggunakan konsep yang sama. Itu bisa dilihat di sini bahwa jarak kita misalkan jarak dari sumbu X terhadap garis Y sama dengan H adalah H dan jarak dari titik terhadap sumbu X adalah Y. Nah, kita mendapatkan bahwa jarak dari Y sama dengan H ke titik P adalah H dikurang Y. Nah, sekarang hal ini jarak ini juga akan sama dengan refleksi terhadap titik terhadap sumbu Y sama dengan H, di mana jarak terhadap titik refleksinya adalah H dikurang Y. Sehingga jarak dari sumbu X terhadap P aksen adalah H ditambah H dikurang X. Yang akan menghasilkan P aksen sama dengan X dan 2H dikurang Y. Goal kita sekarang adalah menegatifkan Y dan menambahkan dengan 2H. Konsepnya sama dengan yang matriks garis H sama dengan X sama dengan H. Jadi kita mencari cara untuk menegatifkan Y. Ini konsepnya sama dengan refleksi terhadap sumbu X akan diperoleh matriks 1, 0, 0, dan min 1. Nah, matriks ini dikalikan dengan matriks XY akan menghasilkan matriks X dan negatif Y. Nah, sekarang kita tambahkan matriks X dan negatif Y dengan P dan Q, sehingga akan menghasilkan X tambah P dan Q dikurang Y. Nah, sekarang kita ingin memperoleh 2H dikurang Y. Ini bentuknya sudah Q dikurang Y, dan kita ingin mengubah ke 2H dikurang Y, sehingga Q dikurang Y sama dengan 2H dikurang Y, dan Q adalah 2Y. 2H ini harusnya. Dan di atasnya adalah X ditambah P sama dengan X, sehingga P nilainya ada 0. Sehingga rumus dari refleksi terhadap garis Y sama dengan H adalah matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan X dan Y ditambah 0, matriks 0 dan 2H akan menghasilkan matriks X dan 2H dikurang Y. Nah, sekarang terhadap titik A dan B. Nah, bila kita lihat titik A dan B di sini, dia itu merupakan perpotongan antara garis Y sama dengan, kita misalkan garis ini adalah H dan garis di sejajar sumbu X adalah K. Kita bisa melihat bahwa titik A dan B ini adalah perpotongan antara sumbu Y sama dengan K dan X sama dengan H. Nah, sehingga untuk mencari refleksinya, yaitu P3 aksen, di sini kita bisa lihat adalah bahwa nilai dari X dan Y-nya P3 aksen ini sama dengan nilai dari P aksen yang setelah direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu
garis X sama dengan H, dan nilai Y-nya akan sama dengan titik nilai Y ketika kita merekspresikan titik P terhadap nilai Y sama dengan K. Maka kita memperoleh bahwa P3 aksen ini adalah 2H dikurang X dan 2K dikurang Y. Nah, sekarang goal kita adalah untuk menggunakan matriks untuk menegatifkan X dan Y dan menambahkan dengan 2H dan 2K. Ini konsepnya sama dengan merefleksikan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Tapi kali ini dua-duanya negatif. Sehingga kita akan peroleh bahwa kita menggunakan rumus merefleksikan terhadap titik pusat yang akan memberikan kita matriks negatif 1, 0, 0, dan negatif 1 yang akan menghasilkan matriks negatif X dan negatif Y yang kemudian akan ditambahkan dengan P dan K, P dan Q yang akan menghasilkan P dikurang X dan Q dikurang Y. Sekarang goal kita adalah memperoleh 2X, 2H dikurang X dan 2K dikurang Y. Sehingga P dikurang X sama dengan 2H dikurang X, sehingga P adalah 2H, dan Q dikurang Y sama dengan 2K dikurang Y, sehingga Q adalah 2Y. Dan kita memperoleh bahwa rumus matriks refleksi terhadap ini salah tulis terhadap titik A, B adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks X ya, ditambahkan dengan 2H, matriks 2H dan 2K akan menghasilkan matriks 2H dikurang X dan matriks 2K dikurang Y. Kemudian terhadap ini harusnya terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C, namun waktu itu entah mengapa sudah diperbaiki berkali-kali tapi masih belum terlihat perlu diubah. Nah, di sini untuk garis Y sama dengan MX tambah C ini sedikit lebih rumit karena kita menggabungkan sebuah materi yang sebelumnya telah dipelajari, yaitu rotasi, di mana kalau kita lihat di sini titik pusat dari lingkaran ini adalah perpotongan garis tersebut terhadap sumbu Y, dan ini perputaran ini menuju garis Y sama dengan MX ditambah C akan sama dengan sudut antara titik hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, sekarang goal kita adalah menggunakan konsep rotasi untuk memutarkan titik P menuju titik P aksen. Nah, sekarang kita bedah dulu di sini. Kita misalkan bahwa titik sebelum direfleksikan adalah A, titik setelah direfleksikan adalah A aksen, sudut dari titik A terhadap sumbu X adalah beta, sudut antara garis Y sama dengan MX ditambah C terhadap sumbu X adalah theta. Sehingga kita memperoleh bahwa sudut dari titik A terhadap garis Y sama dengan MX tambah C adalah theta dikurang beta, dan sudut ini sama dengan ini sudut dari garis ke A aksen. Sehingga kita misalkan kita tidak bisa memperoleh dua segitiga di sini. Yang pertama segitiga yang segitiga A aksen OB yang memiliki sudut 2 theta dikurang B. Ini bisa diperoleh dari ini ada theta dikurang B, theta dikurang B, dan beta, sehingga akan menghasilkan 2 theta dikurang B, dan segitiga kedua yaitu AOC yang memiliki sudut beta, dan jarak dari A aksen menuju O dan A menuju O ini sama-sama R. Nah, kita bedah satu persatu segitiganya. Kita tinjau segitiga AOC, kita akan memperoleh bahwa B sama dengan R sin dari beta, dan A adalah cos R sin R cos beta. Nah, satu lagi, sama juga kita mencari B dan A-nya, yaitu B aksen sama dengan R sin 2 theta dikurang beta, dan A aksen adalah R cos 2 theta dikurang beta. Menggunakan
sifat sifat trigonometri. Nah, ini adalah di mana eh, penurunan rumusnya kita memiliki beberapa catatan bahwa R sin beta adalah B, R cos beta adalah A, dan sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B, dan cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Sehingga kita masukkan ke sini A aksen sama dengan R cos 2 theta dikurang beta, B aksen sama dengan R sin 2 theta dikurang beta. Kita turunkan menggunakan sifat sin A kurang B dan cos A kurang B, kita akan memperoleh ini. Nah, sekarang kita di sini R cos 2 theta, kita ambil contoh R sin 2 theta cos beta. Nah, R ini bisa kita pindahkan ke sini sehingga kita bisa melihat sebuah jendela bahwa oh ternyata ada R cos beta, dan kita memiliki catatan bahwa R cos beta sama dengan A. Dan kita bisa menemukan hal ini di keempat keempat hal lainnya, bahwa ada R cos beta, dan R sin beta, dan R sin beta. Sehingga kita bisa mengubah mereka menjadi A dan B. Sehingga kita memperoleh bahwa ini aksen sama dengan 2 cos 2 theta, cos 2 theta dikali A ditambah sin 2 theta dikali B, dan sin 2 theta dikali A dikurang cos 2 theta dikali B. Nah, menggunakan sifat matriks perkalian matriks, kita akan memperoleh matriks di bawah ini. Ini untuk Y sama dengan MX. Kita masih belum memperhitungkan ditambahkan Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk Y sama dengan MX tambah C, di sini kita tambahkan sedikit garis untuk menunjukkan bahwa terdapat jarak antara titik pusat lingkaran terhadap si sumbu X. Nah, maka kita memasukkan ke sini bahwa panjang dari B ini, kalau kita menghitung dari bahwa panjang B ini menuju titik pusat, menuju sumbu X adalah R sin beta ditambah C. Sehingga kita nanti akan menggunakan konsep yang sama di yang catatan ini, tapi kali ini R sin beta akan menjadi B dikurang C. Bisa kita lihat di sini B kurang C sama dengan R sin beta, dan di bawah juga untuk segitiga yang satu laginya, segitiga aksen di mana B aksen dikurang C sama dengan R sin dari 2 theta dikurang beta. Nah, sekarang penurunan rumusnya sedikit serupa dengan yang sebelumnya, namun bedanya sekarang ini bukan lagi B aksen, melainkan sekarang B aksen dikurang C. Dan sekarang kita menurunkan rumusnya, kita akan menemukan hal yang sama, R cos beta dan R sin beta. Kita akan mengubah R cos beta menjadi A, dan kali ini R sin beta sama dengan B dikurang C. Sehingga kita akan menemukan bahwa A aksen sama dengan cos 2 theta dikali A ditambah sin 2 theta dikali B kurang C, dan B aksen dikurang C adalah sin 2 theta dikali A dikurang cos 2 theta dikali B dikurang C. Kita menggunakan sifat matriks perkalian matriks lagi untuk mendapatkan matriks yang ini, dikalikan dengan A, matriks A dan matriks B kurang C. Dan untuk kita menggunakan satu lagi sifat matriks, yaitu pertambahan matriks untuk menghilangkan negatif C di ruas kiri dengan menambahkan kedua ruas dengan matriks 0 dan C. Matriks 0 dan C ini akan membuat B aksen dikurang C menjadi B aksen saja, dan di ruas kanan akan ditambahkan dengan matriks 0 dan C, sehingga inilah rumus untuk Y sama untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C. Jadi sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica Tambunan.
Baik, karena presentasi dari PPT pembuktian rumus sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PPT soal medium. Dimana karena salah satu teman Evan Ginting masih menjalani kuis, maka akan di skip dulu soal basic dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh soal medium oleh Jessica. Selamat sore kepada teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan soal refleksi medium karena soal basic saat ini sedang kuis. Jadi soal pertama, titik-titik dari persegi panjang ABCD adalah A 1,2, B 1,5, C 4,5, dan D 4,2. Tentukan kepanjangan persegi ABCD jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaiannya adalah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X sama dengan Y. Jadi matriks penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena A 1,2, maka mensubstitusikan nilai A 1,2 ke persamaan matriksnya. Jadi, kita mendapatkan nilai X aksen dan Y aksen sama dengan min 1,2. D-nya juga lakukan seperti itu, D sama min 1,5, C-nya min 4,5, dan D-nya 4,2 menjadi min 4,2. Sehingga didapat koordinat bayangan persegi panjang jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah min 1,2, min 1,5, min 4,5, dan min 4,2. Soal berikutnya, jika Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 4, dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Maka persamaan parabola yang baru adalah sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh Sean, maka pencerminan terhadap garis X aksen sama dengan X sama dengan K ditambah K min X, dan Y aksen sama dengan Y. Maka persamaan matriksnya adalah X aksen sama dengan 2X min X, dan Y aksen sama dengan Y. Karena K-nya sama dengan min 1, maka X aksen sama dengan 2 dikali min 1 dikurang X, dan Y aksen sama dengan Y. X aksen sama dengan min 2 dikurang X, dan Y aksen sama dengan Y. Maka dari itu nilai X aksen sama dengan min 2 min X, dan Y aksen sama dengan Y. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, maka X aksen sama dengan sehingga didapat nilai X setelah pencerminan kedua adalah min 2 dikurang X, dan nilai Y setelah pencerminan kedua sama dengan min 2. Nilai yang sudah kita dapatkan disubstitusikan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X tambah 4, sehingga dapat hasilnya Y sama dengan min X kuadrat dikurang 12X dikurang 24. Jadi persamaan parabola yang baru adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 12X dikurang 4. Sebuah ruas garis B di mana A 3,2 dan B P,5. Jika ruas garis tersebut dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, diperoleh bayangan A aksen 5,2 dan B aksen 10,5. Maka nilai T adalah, kita kembali menggunakan rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A, sehingga X aksen sama dengan 2A dikurang X, Y aksen sama dengan Y. Kemudian substitusikan titik dan bayangan dari titik A ke persamaan yang sudah kita temukan. Berarti 5 sama dengan 2A dikurang 3, sehingga 8 sama dengan 2A. Substitusikan nilai 2A ke matriks persamaan titik B. Sehingga kita mendapatkan nilai T sama dengan min 2. Lanjut ke soal terakhir. Persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka X aksen sama dengan min Y, Y aksen sama dengan min X. Dengan persamaan matriks sebagai berikut. Substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan lingkaran, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, min Y kuadrat ditambah min X kuadrat sama dengan 4, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Jadi persamaan lingkaran setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan min X adalah Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Jessica. Selanjutnya, baik, sekarang adalah selanjutnya adalah soal advance. Saja dari soal nomor 1, yang pertama adalah parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, puncaknya di P, Q, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan Q, menghasilkan parabola Y sama dengan KX kuadrat ditambah LX ditambah M. Yang ditanya adalah nilai dari A ditambah B ditambah C ditambah K ditambah L ditambah M adalah, nah pembahasannya adalah karena persamaan kuadrat tersebut diterminkan terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan Q, maka diperolehlah matriks sebagai berikut. Nah, dari matriks tersebut diperoleh bahwa nilai X aksen dan Y aksen adalah X, sedangkan Y aksen adalah 2Q dikurang Y. Maka kita kemudian mensubstitusi nilai dari X dan Y ke persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, maka dari substitusi nilai X dan Y ke persamaan tersebut, maka kita memperoleh 2Q dikurang Y sama dengan KX kuadrat ditambah X ditambah M. Nah, dari sini kita pindahkan, kita kedua ruas kita jumlahkan dengan Y, kemudian dikurangi dengan KX kuadrat dikurang LX dikurang M, maka diperolehlah Y sama dengan min KX kuadrat dikurang LX min M ditambah 2Q. Nah, persamaan tersebut dapat diperoleh persamaan min KX kuadrat dikurang LX dikurang M ditambah 2Q ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dari sini kedua persamaan tersebut bisa kita memperoleh nilai A sama dengan min K, B sama dengan min L, C sama dengan min M ditambah 2Q. Nah, dari situ kita substitusi nilai A, B, dan C ke pertanyaan, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah K ditambah L ditambah M. Dari situ kita peroleh min K, min L, min M ditambah 2Q ditambah K ditambah L ditambah M. Maka hasil dari A ditambah B ditambah C ditambah K ditambah L ditambah M adalah 2Q. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Jika setiap titik pada grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka persamaan grafik yang dihasilkan adalah, nah, pembahasan dalam soal ini untuk refleksi terhadap titik 0,0, maka X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka akan diperoleh titik min X, min Y. Nah, dari hal tersebut kita peroleh bahwa X bayangan atau X aksen sama dengan min X, sedangkan Y aksen sama dengan Y. Dari X aksen sama dengan min X, kita peroleh min X aksen, sedangkan Y sama dengan min Y aksen. Dari situ kita substitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka diperolehlah nilai min Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2 dikali min X ditambah 1. Kita lakukan operasi perkalian, dihasilkanlah min Y X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, Y sama dengan kedua ruas kita kalikan negatif 1, maka diperoleh Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Koordinat bayangan titik 1,0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3X adalah, nah, untuk pembahasan soal koordinat bayangan titik 1,0 tetapi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3X, kita dapat menggunakan rumus X aksen, Y aksen
itu sama dengan perkalian antara matriks cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta min cos 2 theta dikalikan matriks X Y dikurang C ditambah matriks 0C. Nah, sebelum menggunakan rumus tersebut, kita harus mencari nilai dari theta terlebih dahulu dengan mencari Y sama dengan akar 3X. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus dengan gradien 3. Maka akar 3. Maka tan theta sama dengan akar 3. Nah, dari situ theta sama dengan arcus tan akar 3, maka diperoleh theta sama dengan 60 derajat. Nah, dari situ kita substitusi nilai theta ke rumus yang tadi, maka diperolehlah X aksen, matriks X aksen, Y aksen sama dengan perkalian antara matriks cos 120 derajat, sin 120 derajat, sin 120 derajat, min cos 120 derajat, dikalikan 1, matriks 1, 0, ditambah 0, titik 0. Itu karena bayangan titik 0,0. Selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian matriks. Nah, perkalian matriks diperoleh bawah sin 120 derajat tan diperoleh nilai min 1 per 2, 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 3, dan 1 per 2. Nanti dilakukan perkalian matriks, maka diperoleh matriks X aksen Y aksen sama dengan min setengah akar 3. Maka titik X aksen Y aksen adalah min setengah koma setengah akar 3. Kemudian soal nomor 4. Titik dari persegi panjang PQRS adalah E 1,2, Q 1,5, R 4,5, S 4,2. Tentukan koordinat bayangan persegi panjang PQRS jika diterangkan pada garis Y sama dengan akar 3X. Nah, pembahasannya adalah Y itu sama dengan akar 3X, di mana hal tersebut merupakan bentuk umum dari garis lurus, yaitu bentuk umum garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. C pada sama itu sama 0, sedangkan M yaitu gradien adalah akar 3. Maka tan theta sama dengan akar 3. Tan theta diperoleh bahwa theta sama dengan arcus tan akar 3, theta sama dengan 60 derajat. Nah, dari theta tersebut kita substitusi ke nilai rumus, maka diperoleh bahwa matriks X aksen Y aksen sama dengan cos 120 derajat sin 120 derajat sin 120 derajat dikurang cos 120 derajat dikalikan matriks X dengan Y dikurang C ditambah 0 matriks 0C. Memasukkanlah nilai X, Y, X, Y untuk masing-masing titik. Nah, pada titik P itu adalah 1,2, maka kita peroleh bahwa cos 120 derajat yang tadi sama dengan minus setengah, sin 120 derajat sama dengan 1,3, sin 120 derajat sama dengan 1,2 dan negatif cos 120 derajat sama dengan setengah dikalikan matriks 1, 2. Dari situ diperoleh nilai X aksen dan Y aksen sama dengan 1,23 dan 1,85. Kemudian untuk titik Q itu 1,5, maka dilakukan perkalian matriks, maka perkalian matriks menghasilkan X aksen dan Y aksen sama dengan 3,83, Y aksen sama dengan 3,36. Kemudian untuk R itu di matriks cos 120 derajat sin 120 derajat sin 120 derajat dikurang min cos 120 derajat dikalikan dengan matriks 4, 5, dengan 4 itu dengan titik R, maka diperoleh nilai X aksen sama dengan 2,23, sedangkan Y aksen sama dengan 5,96. Kemudian adalah untuk titik terakhir yaitu titik S yaitu 4,5, maka matriks cos
derajat, sin 120 derajat, sin 120 derajat, negatif cos 120 derajat dikalikan dengan matriks 4, 2. Nah, maka diperoleh nilai X aksen dari S itu sama dengan negatif 0,26 dan Y aksen sama dengan 4,45. Dari keempat titik tersebut yang sudah direfleksikan akan diperoleh masing-masing titik bawah bayangan titik P berada di titik 1,23,1,86. Sedangkan matriks Q itu di titik 3,38, 3,36. Untuk titik R, bayangan titik R itu adalah 0,33,5,96. Sedangkan dan terakhir adalah S aksen itu negatif 0,26, 4,46. Ada pencerminan garis Y sama dengan min X tambah 2 terhadap Y sama dengan 3, masukkan persamaan garis. Dari pembuktian rumus yang telah dijelaskan channel sebelumnya, itu dapat diperoleh apabila titik Y direfleksikan terhadap K, maka bayangannya adalah X, 2K kurang Y. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 2K kurang Y. Kemudian nilai K disubstitusi dan juga nilai min Y disubstitusi dari persamaan yang telah diketahui menjadi 2 kali 3 dikurang minus X tambah 2. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 6 tambah X kurang 2. Maka Y sama dengan 4 tambah X. Soal yang kedua, titik dari segitiga ABC adalah A 2,3, B 4,5, dan C 6,3. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya menggunakan rumus refleksi terhadap sumbu X, yaitu titik X, Y memiliki bayangan X, min Y. Maka jika rumus diterapkan, diperoleh koordinat A dari X, Y 2,3 menjadi 2, minus 3. Dan koordinat titik B dari 4,5 menjadi 4, minus 5. Dan koordinat titik C dari 6,3 menjadi 6, minus 3. Soal yang ketiga, jika diketahui hasil pencerminan suatu titik terhadap Y sama dengan minus X adalah A aksen min 4,1, maka koordinat titik A adalah dengan menggunakan rumus refleksi Y sama dengan minus X yang membuat titik Y X, Y jadi min Y, min X, maka diperoleh dari titik X, suatu titik X, Y itu bila direfleksikan terhadap Y sama dengan minus X menjadi minus 4,1, maka diperoleh suatu titik yaitu min 4 sama dengan minus Y dan 1 sama dengan minus X. Maka Y adalah 4 dan X sama dengan minus 1. Maka diperoleh koordinat titik A asal yaitu min 1,4. Dan soal yang keempat, jika titik B dicerminkan terhadap Y sama dengan X menghasilkan B aksen, dan B aksen dicerminkan terhadap X sama dengan minus 3 menghasilkan B aksen, B 2 aksen, yaitu titik 5,10. Maka koordinat titik B aksen dan B berturut-turut adalah penyelesaian soal ini memanfaatkan rumus refleksi Y sama dengan X dan rumus refleksi X sama dengan H. Pertama, refleksikan titik X, Y dengan refleksi Y sama dengan X menghasilkan titik Y, X. Lalu hasil dari refleksi tersebut direfleksikan kembali dengan titik dengan refleksi X sama dengan H. Maka diperoleh Y, X menjadi memiliki bayangan 2H kurang Y, X. Lalu substitusi hasil dari refleksi dua aksen tadi dari soal yang diketahui ke dalam persamaan berikut. Maka diperoleh 5 sama dengan 2H kurang Y dan X sama dengan 10. Lalu substitusi nilai H yang diketahui dari soal yaitu minus 3, maka diperoleh 5 sama dengan 2 kali minus 3 dikurang Y.
maka kedua ruas dijumlahkan 6, maka 5 tambah 6 sama dengan minus Y, dan minus 11 sama dengan Y. Maka diperoleh titik B aksen, yaitu yang dari hasil refleksi Y sama dengan X itu Y, X, menjadi minus 11,10, dan titik B asal yaitu X, Y itu 10, minus 11. Baik, terima kasih untuk Saudara Evan Gabriel Ginting. Selanjutnya akan kita serahkan kepada Saudara Stephen Damanik untuk menjelaskan soal aplikasi. Persilakan. Baiklah, saya di sini Edgar Ramani akan menjelaskan soal aplikasi untuk refleksi. Soal pertama, seorang arsitek sedang merancang sebuah taman dengan kolam berbentuk persegi panjang. Di sekeliling kolam tersebut, dia ingin menempatkan patung di lokasi tertentu yang terletak di atas bidang koordinat. Lokasi patung awal berada di titik P 4,6. Namun karena alasan estetika, arsitek memutuskan untuk membuat patung tersebut di titik refleksi dari P terhadap garis Y sama dengan X, yang merupakan tepi taman. Selain itu, dia juga ingin membuat patung kedua dengan merefleksikan patung pertama terhadap garis X sama dengan min 2 yang merupakan pagar taman. Jadi dari soal tersebut kita mendapatkan dua pertanyaan. Yang pertama, tentu kita harus menentukan koordinat bayangan pertama dari titik P setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang kedua, kita harus menentukan koordinat bayangan kedua setelah bayangan pertama direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Untuk menyelesaikannya, kita ada petunjuk. Yang pertama, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, menukar posisi koordinat titik dari X, Y menjadi Y, X. Alasannya, bayangkan sebuah titik 2,3 jika kita tarik garis lurus ini dari titik ini, tegak lurus ke garis Y sama dengan X, lalu kita panjangkan lagi garis tersebut hingga panjangnya sama, akan kita dapatkan, dari garis Y sama dengan X, kita akan mendapatkan titik 3,2. Titik ini adalah bayangan dari titik 2,3 terhadap garis Y sama dengan X. Tunjuk yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan K dapat dihitung dengan rumus X, Y menjadi 2K min X, Y. Alasannya, agar bayangan berada pada jarak yang sama dari garis X sama dengan K, kita perlu memastikan bahwa perbedaan nilai X antara titik asal dan bayangannya selalu 2K. Karena kita hanya melakukan refleksi terhadap sumbu X, nilai Y dari titik ini tidak akan berubah. Maka kita mendapatkan jawabannya. Yang pertama, untuk refleksi pertama terhadap garis Y sama dengan X, koordinat bayangan pertama dari P 4,6 adalah P aksen 6,4. Untuk soal yang kedua, kita melakukan jawabannya. Untuk refleksi kedua terhadap garis X sama dengan min 2, koordinat bayangan dari P aksen 6,4 adalah P aksen 2 kali min 2 kurang 6,4 sama dengan min 10,4. Soal kedua. Sebuah perusahaan arsitektur sedang merancang denah taman kota. Di denah tersebut ada sebuah danau berbentuk persegi panjang yang diletakkan pada bidang koordinat Kartesius. Danau itu memiliki titik sudut di P 3,5, Q 3,1, R 7,1, dan S 7,5. Karena ada cermin raksasa yang akan dipasang di sepanjang sumbu Y, arsitek ingin mengetahui bagaimana bentuk bayangan danau tersebut setelah dilakukan refleksi terhadap sumbu Y. Soalnya adalah tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut danau, titik P, titik Q, titik R, dan S setelah dilakukan refleksi terhadap sumbu Y. Petunjuknya adalah refleksi terhadap sumbu Y mengubah tanda koordinat X dari setiap titik.
sementara koordinat Y tetap. Diketahui titik sudut danau P3,5, Q3,1, R7,1, S7,5 setelah dilakukan refleksi terhadap sumbu Y koordinat X dari setiap titik akan berubah tanda, sedangkan koordinat Y tetap. Maka koordinat bayangannya adalah P aksen min 3,5, Q aksen min 3,1, R aksen 7,1, dan S aksen min 7,5. Sekian dari saya, terima kasih.